Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Analisa Berorientasi Objek yang terdiri dari saya sendiri, Sasmita Sari, kemudian Yunita Sofia, kemudian Yubelki Yosef Pusli, kemudian Anastasia Prilia Simon. Kami akan mempresentasikan analisa rancangan kami pada aplikasi absensi PT Himatika untuk memenuhi tugas kami pada ujian akhir semester oleh Bapak Ikhwanul Hakim MKOM. Yang pertama, saya akan membahas flowchart pada proses bisnisnya. Flowchart ini menjelaskan alur utama proses dalam sistem absensi. Dimulai dari login, kemudian pengguna dapat mengelola data karyawan, mencatat absensi, melakukan validasi dan koreksi, hingga menghasilkan laporan. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas dan titik-titik keputusan yang memudahkan analisa efisiensi sistem. Selanjutnya ada flowchart sistem absen. Diagram ini menggambarkan alur input dari data karyawan, shift, dan sidik jari yang kemudian divalidasi dan disimpan ke dalam database. Jika data absen menyertakan lembur, sistem akan menyimpan data lembur secara terpisah sebelum dianalisis dan disimpan. Ini mencerminkan alur teknis yang lebih detail dari proses bisnis sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Yubelki. Oke, untuk fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan dalam sistem absensi. Beberapa kategori penyebab diantaranya itu proses, yaitu kesalahan saat analisa atau pembuatan laporan. Di sini ada laporan absen, analisa data absen, dan data karyawan. Lalu selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi itu ada sensor sidik jari, yaitu sensitivitas, lalu mesin sen, performa dan kendala dalam pengetesan mesin. Lalu sebab selanjutnya yaitu ada orang, itu kurangnya pemahaman pengguna. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan ini pengawasan dan kebijakan yang lemah. Diagram ini menunjukkan bahwa faktor manusia dan teknologi adalah titik krusial dalam sistem ini. Selanjutnya kita akan lihat use case diagramnya. Untuk use case diagram menunjukkan fungsi sistem yang bisa diakses oleh aktor. Di sini aktornya ada admin sistem, lalu ada pengguna, lalu sistem itu sendiri. Fungsi utama meliputi yang pertama itu login. Di sini login itu bisa diakses oleh admin dan pengguna. Itu input data karyawan, shift, dan sidik jari. Mengelola data dan melihat laporan diagram ini berguna menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Sofia tentang sequence dan class diagram. Persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang activity dan sequence diagram. Untuk ini sendiri menjelaskan urutan, interaksi antar objek, dan aktor dalam sistem absensi. Bisa dilihat, admin melakukan login dan input data karyawan dan shift. Data dikirim dari database dan divalidasi. Proses berlanjut ke analisa dan pembuatan laporan. Untuk pengguna, juga dapat login dan melihat laporan. Sequence diagram ini memperjelas komunikasi antar komponen dan waktu eksekusi setiap proses. Oke, dan untuk kelas diagram juga, ini memperlihatkan struktur statis dari sistem berbasis objek. Beberapa kelas utama yaitu karyawan memiliki atribut seperti NIP atau NIP, nama, SIP, dan sidik jari, serta metode login dan melihat laporan. Untuk data absen, itu mencatat tanggal, status, dan alasan absen. Untuk shift kerja, menyimpan jadwal kerja. Untuk raw absen, mengelola daftar absensi dan menyediakan fungsi tambah dan ambil data. Relasi antar kelas menunjukkan hubungan antara karyawan, shift, dan data absensi. Untuk selanjutnya bisa dibacakan dengan Anastasia Prilia Simon. Ya, baik. Di sini saya akan membahas mengenai state chart.
State chart diagram ini menggambarkan perubahan status sistem aplikasi absensi yang digunakan oleh PT Himatika, dimulai dari kondisi awal hingga akhir. Diagram ini juga memodelkan siklus hidup sistem dan bagaimana dia merespon berbagai aksi pengguna. Nah, pada analisis detail per state, itu yang pertama ada initial state. Ini adalah status awal sistem sebelum aplikasi diakses. Jadi belum ada aktivitas dari pengguna. Kemudian yang kedua itu ada sistem absensi. Sistem aktif dan menunggu pengguna untuk login. Ini adalah tahap awal aplikasi saat dijalankan. Kemudian ada login. Setelah pengguna melakukan login, sistem masuk ke status login. Dari sini pengguna bisa mengakses berbagai fitur tergantung hak aksesnya. Nah, yang kemudian itu ada mengelola data karyawan. Pada tahap ini, pengguna bisa melakukan input atau pengelolaan data karyawan, misalnya menambahkan data baru atau mengedit informasi pegawai yang sudah ada. Kemudian ada pencatatan absensi. Fitur ini memungkinkan sistem untuk mencatat absensi harian karyawan, entah melalui mesin fingerprint atau sistem lainnya. Kemudian ada validasi dan koreksi absensi. Setelah data dari mesin disinkronkan, sistem masuk ke status ini. Di sini pengguna bisa memvalidasi data absensi, mengoreksi kesalahan jam masuk atau pulang jika diperlukan. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan data yang tercatat benar dan akurat. Kemudian ada pelaporan. Setelah validasi selesai, sistem bisa menghasilkan laporan absensi. Pengguna bisa melihat dan mencetak laporan berdasarkan periode tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada logout. Dari hampir semua status, pengguna bisa logout dan sistem kembali ke status awal atau menunggu login ulang. Nah, final state-nya ini adalah status akhir sistem, ketika pengguna sudah selesai melakukan semua proses dan keluar dari aplikasi. Yang berikutnya ada komponen diagram. Slide-nya, Kak. Komponen diagram ini memperlihatkan arsitektur sistem absensi secara modular. Sistem dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu ada laporan absen dan data absen. Keduanya ini terhubung oleh komponen pengontrol utama, yaitu main program. Masing-masing sistem memiliki subkomponen data karyawan yang diakses untuk keperluan pengolahan dan pelaporan. Diagram ini penting dalam perencanaan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Sasmita. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai analisa kami pada aplikasi absensi PT Himatika. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.